Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Clarissa Idin Ramazia dengan NRP 5027241014. Di sini saya akan mengerjakan penugasan dari modul 7 Sistem Basis Data yang ini praktikumnya. Oke, di sini di modul ini kita menggunakan merancang serangkaian store prosedur dan function di PHP MyAdmin untuk mengelola dan menganalisis data di database. Oke, di sini kita tidak menggunakan database yang lalu, melainkan kita menggunakan database yang baru dengan nama database seperti ini. Kita langsung saja ke PHP MyAdmin-nya. Kita buat database sesuai dengan permintaan di soal, yaitu NRP 14, update, dan anomali universe. Database anomali universe. Oh, ini bukan ini. Oke, ini sudah ada database-nya. Kemudian kita use database-nya. Nah, ini sudah masuk di database yang baru. Kemudian mulai mengerjakan. Langkah awalnya, di sini kita perlu membuat beberapa tabel yang dibutuhkan seperti ini dan mengisi tabel-tabel tersebut sesuai dengan data yang sudah diberikan di soal ini. Tapi di sini juga ada disclaimer bahwa khusus 2 poin di atas itu boleh copy paste saat demo. Nah, saya sudah membuat query untuk create tabelnya. Di sini saya tinggal copy paste dari pengerjaan yang telah saya buat. Yaitu create table. Sebentar, ini entitas anomali, kreator konten anomali, ini tag anomali, konten tag, sama log interaksi printer. Oke, sudah lengkap. Lalu di sini saya coba menjelaskan tentang query create table yang sudah saya buat. Jadi di sini ada 6 tabel yang diminta di soal. Ini untuk petunjuk lengkapnya ada di sini. Nah, tabel yang pertama adalah entitas anomali yang menyimpan sumber atau benda anomali yang menjadi viral. Jadi di sini ada kolom ID entitas menggunakan tipe data integer karena dia ID kan nomor. Hal ini akan menjadi primary key sehingga menggunakan auto increment primary key. Kemudian atribut yang kedua adalah nama entitas. Saya menggunakan tipe data varchar karena nama kan panjang seperti string tapi tidak karena dia maksimal 150 karakter tidak boleh kosong dan harus unik. Jadi saya menggunakan varchar not null sama harus unik. Lalu atribut yang ketiga adalah tipe entitas. Jadi maaf karena di sini sudah ada pilihannya yaitu makhluk hidup, benda mati dan lain-lain, makanya saya memakai inam karena inam ini akan membatasi isi kolom hanya pada daftar yang disebutkan, hanya pada ini. Makhluk hidup, benda mati, fenomena abstrak, sound viral, ya ini. Lalu defaultnya adalah fenomena abstrak. Jadi yang akan muncul jika tidak ada pilihan, maka defaultnya akan selalu muncul fenomena abstrak sesuai yang di soal. Kemudian atribut selanjutnya adalah tingkat absurditas atau sebuah angka. Di sini karena disebutkan angka, maka menggunakan tipe data integer. Kan defaultnya 5 jika tidak diisi. Maka jika tidak diisi atau tidak ada data, akan muncul nilai 5. Kemudian tanggal terdeteksi. Nah, karena hanya muncul formatnya tanggal aja, makanya di sini saya memakai tipe data date. Dan yang terakhir di tabel entitas anomali adalah sumber origin
atau teks bebas untuk deskripsi asal-usulnya. Jika dilihat di apa Excelnya, sumber origin ini kan teks bebas, tidak ada batas atau apapun, makanya di sini saya memakai tipe data teks. Oke, lanjut ke tabel yang kedua yaitu kreator konten anomali. Jadi ini adalah menyimpan data para kreator yang membuat atau menyebarkan konten anomalinya. Jadi di sini ada 5 atribut. Yang pertama ID kreator, sudah pasti dia primary key, makanya integer, auto increment, dan primary key. Jadi auto increment itu biar otomatis terupdate kalau ada data terbaru. Kemudian username kreator ini maksimal 100 karakter, tidak boleh kosong dan harus unik. Karena dia dibatasi sesuai dengan tipe soal sebelumnya, yang ini varchar. Biasanya nama itu kalau nggak string ya varchar, tapi lebih fleksibel varchar. Lalu mana? Tidak boleh kosong, makanya di sini saya gunakan not null dan harus unik. Kemudian atribut yang ketiga adalah platform utama. Jadi platform utama ini seperti yang tipe entitas, saya memakai enum karena sudah ada daftar yang harus ditampilkan, yaitu TikTok, YouTube, Instagram, X, dan lainnya. Makanya di sini pakai enum karena untuk membatasi isi form hanya pada daftar yang disebutkan. Nah, defaultnya adalah TikTok. Jadi nanti otomatis muncul TikTok kalau tidak diisi. Kemudian jumlah followers, angka yang besar bisa menampung jutaan atau lebih, defaultnya 0. Makanya karena dia angka tapi besar, jadi tidak hanya integer tapi big integer. Jadi memakai tipe data big integer karena jumlah followers kan kalau viral ya, itu kan banyak banget, bisa sampai miliaran atau jutaan. Makanya kalau integer kan tidak mencukupi tipenya. Jadi bisa memakai big integer dengan defaultnya 0. Kemudian yang terakhir adalah reputasi brain rot. Ini kategori reputasi pilih dengan ada pilihannya yaitu pemula, menengah, ahli, dan lain-lain. Jadi pakai enam seperti sebelumnya. Jadi ini hanya menampilkan yang disebutkan saja dengan default yaitu pemula. Oke, kemudian lanjut ke tabel ketiga yaitu ada konten anomali. Jadi ini adalah untuk mencatat detail setiap konten, bisa berupa video, audio, dan lain-lain yang dianggap anomali. Jadi di sini cukup banyak atributnya. Ada ID konten, ID entitas, ID kreator, karena di ID pasti dia integer. Eh, dan dia yang primary key adalah ID kontennya. Jadi auto jadi diberikan auto increment agar otomatis terupdate. Nah, kalau ID entitas ini referensi ke ID entitas dari tabel entitas anomali. Jadi ini adalah foreign key dari tabel entitas anomali ini. Pikirkan apa yang terjadi jika entitasnya dihapus. Apakah konten ini harus ikut terhapus atau ID entitasnya jadi nol? Bagaimana jika ID entitasnya diupdate? Nah, karena ada keterangan seperti ini, makanya di sini saya menggunakan on delete set null dan on update cascade ini. Tapi nanti saja kita jelaskan dari runtut dari awal. Nah, ini juga foreign key di kreator. Kemudian judul konten ini tidak boleh kosong dan ada maksimal karakternya, jadi memakai varchar dan not null. Kemudian deskripsi konten ini teks biasa. URL konten ini link, jadi dia memakai varchar juga, tapi harus unik karena kan link kalau berbeda satu huruf pun maka beda beda video ya. Jadi harus unik. Kemudian tipe media ini ada pilihannya memakai jadi dia memakai inang, ada video, audio, dan lain-lain. Kemudian durasi detik. Ini hanya angka yang hanya relevan jika tipe media itu video atau audio. Nah, dia dia kan munculnya angka. Lihat di sini. Tabel konten anomali. Nah, durasi detik ini ada tapi tidak sebanyak yang harus memakai big integer. Jadi dia hanya memakai integer aja. Lalu tanggal unggah yaitu tanggal dan waktu. Defaultnya waktu saat data dimasukkan. Makanya dia menggunakan default current timestamp ini. Jadi dia akan muncul ketika datanya itu dimasukkan dan mencatat waktu saat ini atau current ini. Lalu views, angka yang sangat besar, defaultnya 0. Seperti yang kita tahu, kalau views di media sosial, TikTok, Instagram itu bisa sampai miliaran jutaan. Jadi dia memakai big integer juga sama seperti jumlah followers yang tadi dengan defaultnya 0. Kemudian like, share, dan potensi tripping. Karena di sini like sama shares ini
angka juga berupa angka, tetapi tidak sebanyak yang harus memakai big integer, maka dia memakai integer saja. Like sama share integer dengan defaultnya 0. Lalu potensi tripping. Ini adalah kategori seberapa mengganggu konten tersebut. Jadi ini ada pilihan juga, makanya memakai inang. Oke, kembali ke yang atas, karena dia disebutkan ada foreign key, yaitu ID entitas dan ID creator. Jadinya di sini saya menggunakan constraint FK entitas, foreign key ke ID entitas. Referensinya ke tabel yang pertama yaitu entitas anomali. Jadi ID entitas ini foreign key ke ID konten yang ada di tabel konten anomali. Nah, di sini saya memakai on delete cascade sama on update cascade karena dia disebutkan apa yang terjadi jika entitasnya dihapus. Apakah konten ini harus ikut terhapus atau ID entitasnya jadi nol. Jadi kalau on delete cascade ini akan eh, jika konten dihapus, konten yang ada di tabel mana? Ternyata yang konten anomali ini adalah on delete set null. Jadi jika baris di tabel referensinya dihapus, maka kolom FK yang ada di baris terkait itu akan jadi nol sesuai dengan yang diminta. Apakah konten ini harus ikut terhapus atau ID entitasnya jadi nol. Jadi kalau di sini kan saya memakai on delete set null. Jadi jika tabel baris yang ada di referensi dihapus, maka FK-nya juga ikut FK yang terkait. Itu akan jadi nol juga. Kemudian on update cascade ini dia akan mengupdate si eh, mengupdate anomali di konten anomali ini. Hmm, ya. Jadi on update cascade ini akan mengupdate konten anomali yang foreign key di tabel entitas. Ya begitu. Kemudian lanjut ke tabel yang keempat yaitu tag anomali. Nah, ini ada create tabel tag anomali. Di sini ada dua atribut. Yang pertama ada ID tag karena dia nilainya bertambah otomatis primary key, jadi dia primary key sama auto increment. Kemudian ada nama tag. Nama tag ini sama seperti sebelumnya dia memakai tipe data varchar dengan maksimal 50 karakter, jadi parameternya 50 dan tidak boleh kosong yaitu not null dan harus unik. Jadi ya seperti itu. Kemudian tabel yang kelima adalah tabel content tag. Tujuannya yaitu menghubungkan relasi many to many antara konten anomali yang tadi dengan tag anomali. Jadi satu konten itu bisa memiliki banyak tag dan satu tag bisa digunakan oleh banyak konten. Jadi relasinya many to many. Nah, di sini ada beberapa atribut. Yang pertama ada ID konten. ID konten ini uh, foreign key, referensi ke ID konten yang ada di konten anomali tadi. Lalu yang kedua ada ID tag. ID tag ini juga foreign key dari tabel tag anomali ini. Lalu, primary key untuk tabel ini adalah kombinasi dari kedua kolom yang ada di atas. Jadi, disebut dengan uh, composite primary key. Jadi, ID content sama ID tag ini adalah composite primary key. Karena dia dua-duanya adalah foreign key. Kemudian, pikirkan apa yang terjadi jika konten atau tag yang direferensikan dihapus. On delete cascade mungkin ide yang bagus di sini. Nah, di sini sudah diberi clue kalau kita menggunakan on delete cascade di kasus yang ini. Makanya, di sini saya menggunakan fungsi tersebut. Nah, ini kan didefinisikan dulu foreign key-nya antara ID konten yang foreign key ke konten anomali. Ini reference to tabel konten anomali yang ada di ID kontennya. Kemudian menggunakan on delete cascade. Jadi, jika konten dihapus dari konten anomali, sebuah konten itu dihapus dari mana? Ini konten anomali, maka semua relasi atau semua relasi yang ada di tag-tagnya itu juga ikut kehapus. Jadi relasi yang ada di konten tag ini juga akan ikut kehapus. Makanya dia menggunakan ini on delete cascade. Ini. Nah, jika on update cascade, jika beda kasus, kalau misalkan dia tidak dihapus tapi diupdate, maka otomatis ke-update juga antara otomatis keperbarui juga jika ada tabel yang diperbarui di konten anomali. Jadi perubahannya itu bisa disimpan di konten tabel konten tag. Hal ini juga terjadi untuk variant yang kedua yaitu ID tag yang memakai on delete cascade juga sama on update cascade.
Jadi dia akan diperbarui sesuai dengan ininya, foreign key-nya dari tag anomali dan juga konten anomali. Kemudian tabel yang terakhir adalah log interaksi brain rot. Jadi dia akan mencatat bagaimana pengguna itu berinteraksi dengan konten dan efek yang dirasakan nantinya. Nah, di sini ada beberapa uh, atribut, yaitu ID log. ID log ini tidak ada ID sebelumnya, jadi dia primary key, bukan foreign key. Kemudian ID konten ini foreign key dari tabel konten anomali. Kemudian ada username penonton dengan dibatasi 100 karakter, makanya dia varchar dengan parameter 100. Lalu ada durasi nonton detik. Ini kita lihat. Nah, durasi nonton detiknya ini 25 detik, 600 detik, dan 170 detik. Makanya dia pakai integer, bukan sampai big integer. Lalu efek yang dirasakan tuh bisa berupa kalimat, kata, bebas. Ini, jadi dia termasuk di tipe data teks. Nama, waktu, nah, waktu interaksi itu daytime karena tanggal dan waktu dan defaultnya itu waktu saat data dimasukkan. Sama seperti tabel sebelumnya yang ada current timestamp-nya. Nah, ini karena ada foreign key yaitu ID content, pikirkan apa yang terjadi jika kontennya dihapus. Jadi jika konten yang dihapus itu, ini kan foreign key-nya ke konten anomali. Jika konten anomali itu ada yang dihapus datanya, maka data yang terlibat itu akan di-set menjadi nol. Nol. Jadi jika baris di tabel referensinya dihapus, maka kolom yang FK ini tadi yang di baris terkait akan di-set menjadi nol. Kemudian ini unupdate cascade, jika datanya yang diubah di referensinya, maka foreign key-nya juga akan terupdate. Oke, itu untuk penjelasan dari create tabelnya, 6 tabel yang telah dibuat. Di sini saya coba kirim. Oh, langsung berhasil. Lalu kita cek database-nya. Nah, ini sudah muncul nama-nama tabel yang telah dibuat tadi. Tapi di sini masih belum ada isinya karena kita belum insert data apapun. Oke, lanjut ke insert datanya. Bahkan beberapa data pada database di link berikut ini. Ini yang data tadi. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan query-nya untuk langsung di-run, karena agak lumayan juga kalau kita ketik satu-satu setiap datanya ini. Ini saya sudah mengerjakan kemarin di VS Code. Insert into untuk mengisi semua tabelnya. Nah, ini yang pertama ada insert into entitas anomali dengan atribut yang sudah disebutkan ini dengan datanya ini, values-nya. Kemudian yang kedua tabelnya adalah kreator konten anomali dengan atribut ini dengan value-nya ini juga. Lalu yang ketiga ada tag anomali. Kita hanya insert nama tag-nya, nama anomalinya ini. Pipitropa, Bombardini, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada insert into tabel content tag. Di sini hanya ada ID content sama ID tag-nya. Jadi values-nya kita insert angka saja. Kemudian selanjutnya ada log interaksi brain rot. Log interaksi brain rot ini ada ID konten, username penonton, dan lain-lain. Dengan values-nya ini. Sudah saya ketikkan di query sebelumnya. Kemudian dikirim. Nah, ini sudah masuk harusnya datanya. Coba kita cek dulu. Untuk entitas anomali, nah ini sudah ada nama entitasnya, tipe entitasnya, makhluk hidup, fenomena abstrak, makhluk hidup. Karena kan, nah ini defaultnya adalah fenomena abstrak. Nah, tapi dia sudah diisi
tipe entitasnya dari Tripitropa densernya. Coba kita cek. Nah ini Tripitropa denser sudah diisi makhluk hidup, jadi tidak ada yang kosong, makanya dia tidak default eh apa? Tidak default fenomena abstrak. Kita cek yang lain, salah. Di konten anomali juga sudah ada deskripsi kontennya nol. Di konten tagnya kreator konten anomali. Lalu tabel log interaksi brain rot-nya ini dengan waktu interaksi adalah waktu saat ini, current time-nya. Saat ini kan pukul 5 tanggal 5. Sesuai berarti. Lalu yang terakhir adalah tabel tag anomali dengan isinya ID tag sama nama tag. Yang tadi foreign key tadi. Oke. Kemudian akan dilanjut dengan menggunakan membuat store prosedur dan functionnya sesuai nomor-nomor di sini. Sebelumnya setelah saya cek kembali di tabel yang entitas anomali ini ada nama entitas yang tidak ada tipe entitasnya. Nah ini saya bingung tadi. Ternyata saya insertnya tuh kurang tanda eh, tanda minus ini. Karena kan yang diminta sound thread viral. Ini tidak ada datanya tuh tidak ada si minusnya itu. Jadi di sini saya mau add dulu. Nah ini tetapi hanya masukkan memperbarui tabel entitas anomali, khususnya yang nama entitas ini, gambar ini sama tralalilu. Ini saya tinggal update aja sih, memakai fungsi update. Update nama tabelnya adalah entitas anomali, kemudian di set tipe entitasnya, yaitu thread viral. Ini kan awalnya tadi tidak ada minusnya. Kita tetapkan juga di mananya, yaitu nama entitas. Ini gimana tadi? Audio sound. Oke, ini sudah ke-update. Coba kita lihat di tabel entitas anomali. Nah, sudah masuk, yaitu sound set viral. Kalau tadi kan kosong karena dia tidak masuk di daftar inang yang telah kita set kan. Oke, lanjut. Kita ke store prosedurnya. Jadi, Bahke kali ini seringkali menemukan fenomena anomali baru dan membutuhkan store prosedur. Lalu ini ada detail-detailnya, spesifikasinya kayak nama prosedurnya adalah SP underscore registrasi entitas baru dengan parameter ini dengan parameter outnya adalah P status registrasi. Jadi store prosedur ini dirancang untuk mendaftarkan
entitas anomali baru ke dalam tabel entitas anomali ini. Tapi jika entitas itu sudah ada, jika sudah ada maka akan ditampilkan pesan gagal atau sudah terdaftar. Tapi kalau belum ada maka akan tertampilkan pesan sukses. Entitas telah ditambahkan. Jadi kita langsung ke SQL-nya. Di sini juga ada petunjuk umumnya yaitu menggunakan delimiter untuk store prosedur dan function yang memiliki blok itu pakai function begin dan end untuk menandai batas antara store prosedurnya itu. Jadi kita yang pertama delimiter dulu. Delimiter. Lalu create prosedur. Kan delimiter ini untuk mengakhiri atau mengawali sebuah perintah. Kemudian create prosedurnya ini adalah SP registrasi entitas baru. Lalu kita memakai fungsi in dan out. Fungsi in ini parameter masukan yang diberikan dari luar ke dalam prosedurnya. Jadi yang pertama ada in p nama entitas. Ini karena nama entitas tadi varchar ya. Ini varchar dengan parameter 10. 150. Varchar dengan parameter 150. Kemudian ini yang kedua adalah tipe entitas. Tipe entitas dengan tadi ada pilihan terbatas, jadi kita pakai enum untuk tipe datanya. Lalu pilihannya ada makhluk hidup, benda mati, fenomena abstrak, non viral, lalu jika tidak diisi, defaultnya tidak usah, karena kita hanya membuat store prosedur saja. Lalu ada prosedur tingkat absurditas. Untuk parameter ini juga, tingkat absurditas, lalu datanya adalah integer. Karena kan tingkat keanehan dia munculnya angka nih, sama seperti create tabel yang tadi sih sejujurnya. Lalu p sumber origin, ya parameter fungsi in out, p sumber origin teks, datanya teks. Karena dia tidak ada string khusus atau batasan khusus untuk itu, untuk di add ke konten. Nah, ini setelah semua parameter ini dimasukkan, kita menggunakan parameter outnya dengan nama p status registrasi ini. Jadi kenapa pakai parameter in out? Jadi parameter ini nih parameter masukan yang diberikan dari luar ke dalam store prosedurnya. Sedangkan kalau parameter out tadi ini parameter keluaran atau isinya itu akan dikembalikan ke pemanggil prosedur kalau sudah di run, sudah dijalankan. Oh ya, ini outnya belum.
Ini sudah. Hmm. Nah, karena yang parameter out ini adalah status registrasi, yang mana nantinya parameter ini berfungsi untuk nama menampilkan outputnya. Kayak Google entitas ini sudah terdaftar atau sukses entitas ini sudah ditambahkan. Jadi kan ini bisa kita memakai tipe data varchar. Karena kan itu teks yang ada apa? Yang ada panjangnya, yang ada parameternya. Ini saya pakai 255 untuk parameter outnya. Lalu kita tutup kurung, jangan lupa. Nah, ini untuk create prosedurnya. Kemudian kita masuk ke sebentar. Lalu kita masuk ke ini. Gunakan delimiter untuk sel prosedur dan function yang memiliki blok begin dan end. Jadi begin dan end ini untuk membatasi blok pembuka dan penutup dari isi prosedurnya. Jadi semua query logika itu akan dimasukkan ke dalam begin dan end ini. Kita tulis begin. Nah, lalu kita langkah pertama yaitu kita akan membuat variabel, yaitu di sini saya akan membuat variabel v jumlah. Saya declare dulu variabelnya yaitu v jumlah. Ini akan digunakan untuk menyimpan hasil pengecekan. Apakah nama entitas itu sudah ada apa belum? Data integer. Kemudian kita akan cek apakah entitas itu sudah terdaftar apa belum? Yang tadi declare. Kita select dulu, select count semua datanya, dan masukkan ke variabel baru yang telah kita buat. Tabel entitas anomali. Jangan lupa deklarasikan di mana tempatnya. Itu dari nama entitas. Start prosedur yang nama entitas. Nah, di sini baru kita gunakan logikanya, logika percobangan. Jadi kalau di bahasa-bahasa lain kan menggunakan if else ya, kalau logika percobangan. Kalau misalkan bukan if ini, maka if else. Kalau bukan, maka else. Sampai dia benar-benar semua atau dan semua. Jadi di sini saya juga menggunakan if else jika if jumlah lebih dari 0 atau bisa dibilang berarti kan variabel jumlah itu sudah ada isinya, sudah satu atau dua atau bla bla bla. Maka kalau sudah ada isinya, kalau sesuai di soal kan dia akan mencetak gagal karena nama entitas itu sudah terdaftar melalui parameter output yang ini. Makanya di sini saya akan langsung set parameter outputnya yaitu p status registrasi akan dicetak sebagai gagal. Gagal ini. Nah, dia sudah lebih dari 0 atau dia tidak kosong atau ada isinya. Nah, nama entitas ini kita bisa kosongkan karena nama entitasnya akan otomatis masuk jika variabel jumlahnya itu lebih dari 0 kan. Berarti dia akan otomatis terlihat entitasnya itu apa. Kita tinggal menambahkan ini tanda petik satu lagi di tengah-tengah antara ini. Karena kita ingin
nama entitasnya itu akan dikutip oleh gimana sih? Kan ini untuk untuk nama entitas. Nah, ini nanti akan outputnya itu ya nama entitas aja. Sedangkan kalau di soal, ini dia dikutip oleh tanda koma petik satu. Makanya di sini nama entitasnya ada tiga, nama ini otomatis keisi, dan yang satu ini agar munculnya ada ini. Nah, seperti itu. Makanya di sini memakai tiga tanda petik. Entitas bla 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 dari store prosedurnya, yaitu P, nama entitas. P nama entitas, koma, global entitas, koma, sudah terdaftar. Sipet, sipet. Nah, ini kan ada pembatasnya ya, antara gagal entitas, nama entitasnya, dan sudah terdaftarnya pakai koma. Nah, bagaimana dia akan menjadi satu kalimat string yang utuh, yang kalimat akhir yang bagus atau informatif? Ini di sini memakai fungsi concat. Jadi concat ini akan menampilkan kalimat hasil akhir seperti yang akan diminta di soal. Apakah dia tidak akan terpisah-pisah atau digabungkan lah pokoknya stringnya itu. Karena kan prosedur nama entitas ini adalah nama entitas dari parameter input yang ini ya. Jadi misalkan tadi kan tralalilu tralala. Jadi concat ini digunakan untuk menggabungkan antara prosedur tadi ke kalimat status yang lainnya. Gini-gini. Oh, nama entitas ininya belum. Bla bla bla. Nama entitas bla 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 sudah terdaftar. Ya gini. Lanjut ke di SQL. Terus insert into kita masukkan ke tabel anomali. Masukkan yang asli, bukan prosedurnya. Nama entitas, entitas. Tingkat keabsurdan. Lalu ada ya, masukkan values-nya dari prosedur yang kita buat. Yang pertama ada P nama entitas. Nah, sesuai yang ada di mana di tabel sini, ini kan ada beberapa yang diberi ketentuan default seperti 5 atau ini defaultnya fenomena abstrak. Jadi di store prosedur ini kita juga memberikan ketentuan tersebut, memberikan ketentuan ada default atau agar tidak error karena ada inputan nol gitu. Jadi kita memberikan nilai default secara langsung. Ini kita bisa pakai fungsi koalisi. Jadi tinggal koalisi sama nama dari prosedurnya. Kalau nama entitas tadi kan tidak ada ketentuannya.
yang ada ketentuan tadi itu 6 tipe entitas. Entitas. Jadi ini adalah nilai sama yang kedua adalah default. Defaultnya adalah fenomena abstrak. Kemudian lanjut pakai fungsi koalisi tadi untuk tingkat apa tadi? Tingkat absurd. Karena itu ada defaultnya yaitu 5. Oke, yang di tabel itu hanya dua, kemudian kita berikan juga current date karena akan muncul sesuai yang diakses waktunya. Setelah di-insert nama entitas, nama tipe entitas, singkat absurd, sama tinggal sumber origin. Weh, bentar bingung ya. Ini bingung. Lalu declare runtime line, insert into. Kita tutup kurungnya. Lalu kita set fungsi outnya yang akan menampilkan itu jika kan tadi kan yang gagal. Lalu sekarang yang berhasil. Kalau misalkan ini belum ada entitas yang dibuat, maka akan muncul sukses. Nah, nama entitas ini sama seperti tadi penggunaan 3 koma karena kita ingin akan diapit oleh koma satu yang di atas. Disebutkan P nama entitasnya. Nah, tadi kan kita pakai fungsi begin. Kita jangan lupa juga untuk menggunakan M-nya sebagai akhir dari prosedur store prosedur yang kita buat. Kita juga N untuk delimiternya. Ini coba kita kirim. Yang nomor 17 gagal. Sudah terdaftar. Kenapa? Registrasi konflik gagal. Kita sudah terdaftar. Oh, ini lupa konketnya. Kirim. Segmen tabel.
values-nya lupa, sama kita kirim lagi. Ini lupa then-nya. Nah, ini shared prosedurnya sudah berhasil dan sudah bisa di-run. Kemudian kita langsung saja untuk test case share prosedur yang sudah dibuat tadi. Jadi, yang nomor satu kan. Nah, untuk test case-nya sendiri, kita langsung set dulu status. Karena kan kalau di SQL ini parameter out dari shared procedure itu harus disiapkan dulu dalam bentuk variabel lain. Ini saya memakai variabel status. Sama dengan kutip 2 dan kutip 4. Habis itu kita panggil prosedurnya, yaitu call. Nama prosedurnya tadi kan ini, SP registrasi identitas baru. Lalu kita masukkan ininya, nama entitas. Nama entitas adalah misal gelembung pisang hijau. Hmm. Lalu tipe entitasnya pisang hijau. Apa ya? Jadi fenomena abstrak. Kemudian tingkat absurditas 7, tidak terlalu aneh. Sumber origin muncul saat merebus, merebus, ya, merebus pisang hijau ke putih. Jangan lupa statusnya juga dibuat. Sama itu. Lalu kita tampilkan statusnya dengan cara select. Ini kan entitas baru ya, maka harusnya dia akan muncul berhasil. Nah, nah ini statusnya adalah sukses, entitas gelembung pisang hijau telah ditambahkan. Jadi ini adalah yang keluar, outputnya adalah yang ini karena dia termasuk nama entitas baru. Tapi kalau misalkan kita ganti namanya seperti yang sudah ada, ya. Nah, kalau misalkan kita baca, kita panggil set prosedurnya dengan menggunakan nama entitas yang sudah tersedia, maka akan muncul gagal karena entitas tripi tropodensus tadi sudah terdaftar di di mana tadi? Sudah terdaftar, sudah terdaftar, ya gitu. Kita lanjutkan ke nomor kedua, yaitu adalah kalkulator skor sederhana dari viralitas konten. Jadi di fungsi ini kita menggunakan fungsi hitung skor viralitas konten dengan parameter in dan returns desimal. Jadi fungsi ini digunakan untuk menghitung skor viralitas dari suatu konten berdasarkan data statistik yang disimpan di sini berdasarkan rumus ini. Jadi yang pertama kita sudah pasti
delimiter dulu sebagai awal dari kemudian create function ini mesti hitung skor viralitas konten. Tambahkan juga ID konten dengan tipe data integer. Kemudian returns desimal sesuai yang diminta di soal. Nah, dia akan kembalikan ke desimal dan ini returns desimalnya 10,2 yang artinya ada 10 digit angka dan 2 koma di belakang atau 2 koma terakhir gitu. Lalu deterministik dan menggunakan fungsi begin dan end seperti yang sudah dijelaskan di awal. Ini adalah untuk menyimpan store memorinya. Kita awalnya di clear dulu atau mendeklarasikan variabel sementaranya. Ini kan variabel sementaranya dari views, likes, share, dan lain-lain. Jadi pertama ada variabel views dengan tipe data integer begin karena dia besar big integer. Defaultnya tadi no views. Views, like, share. Defaultnya tadi nol. Kemudian declare yang kedua, the variable likes big integer juga dengan defaultnya nol. Lalu declare views bikin default nol. Nah, karena potensi ini ada 3 bagian tadi, ada rendah, sedang, dan tinggi, sama krokodil, potensi tripping. Jadi kita, karena dia ada eh, apa daftar yang lain atau yang tentu, yang pasti, kita pakai inam untuk memasukkan ini tadi, potensi tadi, yaitu rendah, sedang, tinggi, krokodil. Declare lagi untuk skornya. Nah, ini pakai desimal juga karena akan menyimpan data berupa pecahan, yaitu 10 digit angka dan 2 angka terakhir, dan defaultnya. Nah, setelah di declare views, like, share, dan potensi, kita select semua, select dari view, like, bla 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 nya untuk mengisi variabel dengan data-data ini. Views, like, share. Apa tadi potensi tracking? Potensi tracking into ke store memorinya tadi. View views, view likes,
Label konten anomali. Jangan lupa di where-nya juga. Where-nya ini kita butuh ini, alat ini harus menerima ID konten untuk menghitung skornya. Jadi ID konten kita ambil dengan prosedur dari ID konten. Nah, ini sudah. Lalu kita deklarasikan fungsi-fungsinya. Fungsi untuk menghitung skor berdasarkan rumusnya. Jadi, untuk menghitung skor atau set skor, itu kita masukkan variabel variabel lain dari views. Nih, berdasarkan ini yang dibagi 1000 per 1000. Tutup, kemudian tambahkan dengan V dari likes, variabel lain dari likes, yang start prosedurnya, dikalikan bintang 0,5. Kemudian ditambahkan lagi dengan shares, dikalikan dengan 1. Nah, kita menggunakan fungsi if seperti yang nomor 1. Jika V potensi itu sama dengan krokodilo, kalau dia punya potensi tripping krokodilo atau plus 100, tapi jika ID konten tidak ditemukan, skornya 0. Jadi, kalau misalkan potensi itu krokodilo, yang artinya dia memiliki nilai yang tinggi, then skornya set jadi V-score sama dengan V-score plus 100. Kalau krokodilo itu plus 100 poin. Tapi, else if, kalau V potensi itu tinggi, di bagian yang telah disebutkan tadi ini, kalau tinggi, then set skornya, set score sama dengan V-score plus 50. Else if lagi, kondisi yang ketiga adalah jika V potensi sama dengan sedang. Then set V-score sama dengan V-score plus 20. Lalu N udah banget di situ. Lupa ini dikasih titik koma. Kemudian kita return juga kan dari V-score-nya itu sendiri. Lalu parameternya coba. Mungkin ini untuk fungsi nomor 2 coba kita run. Nah, ini sudah bisa. Lalu sudah bisa, lalu kita coba cek test case-nya. Langsung saya like. Namanya adalah fungsi apa tadi? Viral konten. Lalu aku ingin data eh yang di konten anomali ID entitas yang nomor 1. Terus nomor 1. Lalu kita coba jalankan. Nah, ini sudah muncul. Skornya adalah 350 dengan 2 angka di belakang koma. Karena yang ID konten 1 ini termasuk besar dengan view segini, like, shares potensi tripping yang tinggi.
Kalau misalkan krokodilo ini kan identitas yang kedua ya. Coba kita ubah yang kedua. Nah, dia lebih tinggi skornya daripada yang nomor satu tadi. Karena dia memiliki potensi tripping krokodilo atau kalau di soal kan plus 100 poin. Jadi itu untuk yang nomor dua. Kita lanjutkan nomor tiga. Kita lanjutkan yang nomor tiga, yaitu mencari entitas dari anomali yang paling populer. Jadi di sini ada nama prosedurnya, yaitu prosedur get statistic entitas paling populer. Jadi store prosedur ini gunakan untuk mencari entitas anomali yang paling populer berdasarkan jumlah views dari semua konten yang terhubung dengannya. Jadi prosedur ini akan mengembalikan nama entitas populer, kemudian total views entitas sama jumlah konten yang terkait. Tapi kalau misalkan tidak ada konten ini, tidak ada konten untuk nama entitas, maka akan muncul parameter outnya adalah tidak ada konten dan nilai views serta konten diisi 0. Ya, langsung saja yang pertama ya pasti delimiter dulu. Kemudian kita create prosedur dengan nama ini. Paling populer, lalu kita membuat tiga, mendefinisikan search prosedur itu dengan tiga parameter keluaran. Yang pertama out dari ini, nama entitas populer, variabel. Pada tadi berapa? Tadi itu 50 ya. Parameternya 150. Kemudian parameter out yang kedua adalah total views. Kalau views saja sudah big integer, maka kalau total views, maka dia pasti big integer. Akan lebih besar lagi data-datanya. Yang terakhir adalah out dari jumlah konten sekali. Ini integer, karena cukup sedikit, tidak sebanyak integer. Untuk kali kita operasikan bikin. Bikin ini untuk mengawali fungsi-fungsi atau yang dimasukkan ke dalam syarat prosedurnya. Yang pertama kita harus declare dulu, mendeklarasikan variabel lokal. Di sini variabel lokalnya adalah variabel id entitas. Kemudian setelah di declare kita select id entitasnya ke variabel ini, variabel id entitas. Nah, id entitas ini kan dari tabel konten anomali. Maka from konten anomali dan group by untuk mengelompokkan identitas by karena dia mencari entitas paling populer berdasarkan total views-nya, jadi order by-nya adalah fungsi sum atau penjumlahan dari views. Oke, gitu. Kemudian tadi ini sudah dikelompokkan group by ID entitas, kemudian dia akan dipanggil atau order by yang mana yang views-nya paling tinggi. Ini diurutkan dengan jadi order by sum ini akan diurutkan berdasarkan jumlah total views dari tiap entitas yang paling besar. Nah, makanya di sini ditambahkan limit satu. Atau dia hanya mengambil hanya satu entitas teratas yang paling banyak ditonton gitu. Kemudian kita masuk ke percabangannya, yaitu if jika ID entitas is null, maka dia akan set parameternya tadi, p nama entitas populer itu menjadi tidak ada konten seperti yang diminta di soal. Tidak ada konten.
Kemudian akan set yang kedua juga, maka akan muncul nilai 0. Inti. Sama kalau tidak ada kontennya, yang jumlah views terkait ini akan di set 0 juga. Jadi dia kalau nggak ada konten itu akan dikembalikan ke nilai default. Ini jumlah konten diisi dengan 0. Nah, kan itu tadi if-nya. Misalkan kalau else-nya, kita pilih select. Nah, ini kan kalau kosong. Tapi kalau yang ini else, dia sudah menemukan entitas dengan total views tertinggi dan variabel ininya tidak kosong, maka select-nya kita pakai nama entitas. Jadi nama entitas itu nama entitas yang sedang di analisis views-nya. Kita jumlahkan dengan views dan juga di count semua. Jadi sum titik views ini total jumlah views dari semua konten yang dimiliki oleh entitas ini. Kemudian di count semuanya itu adalah total jumlah konten yang dimiliki oleh nama entitas yang sedang dianalisis itu tadi. Habis di select into ini. Yang ini dulu. Populer, prosedur variabel dari view entitas, dan prosedur dari jumlah konten terkait. Habis select into kita ambil from-nya dari tabel eh, konten atau key atau yang kita sebut K tadi. Salah. Lalu kita join dua tabel menggabungkan berdasarkan dari entitas anomali, tabel entitas anomali atau on ke yang tadi ke titik identitas teman-teman. Jadi konten anomali ini alias K berisi konten-kontennya, kemudian entitas anomali yang E ini adalah berisi daftar dari identitasnya atau berdasar dari ID identitasnya. Kemudian ini join ini menggabungkan keduanya berdasarkan ID identitas. Digabungkan di join gitu. Kemudian kita tulis juga where-nya konten atau key ID identitas sama dengan dari variabel ID entitas maksudnya identitas. Maaf salah ngomong. Oke, coba kita run. Nah, ini sudah berhasil fungsi nomor 3-nya. Kemudian lalu kita cek ini ya dari query fungsi paling populer tadi. Kita panggil membuat variabel untuk dikeluarkan untuk outnya. Set nama, kemudian yang kedua ada set. Yang perlu dikeluarkan adalah nama, total views, sama jumlah konten. Ini total views. Dengan no. Kemudian yang terakhir jumlah konten. No. Nah, ini sudah kita set untuk nama yang akan dikeluarkan. Kemudian kita panggil call prosedurnya. Kita panggil start prosedur get statistik entitas paling populer dengan memanggil variabel yang telah kita bikin tadi, yaitu nama, total views, dan jumlah konten.
Habis di call kita tampilkan outnya, kita pilih nama S, jadi kita rename jadi nama entitas paling populer. Nama entitas paling populer. Kemudian yang kedua ada total views. Total views ada variabel jumlah konten. Terus jumlah konten yang terkait. Coba kita kirim. Nah, ini sudah 123, 123. Ini sudah muncul viewsnya. Nama entitas paling populer adalah NPC live streamer dengan total views berapa ini? 15 juta. Dan jumlah konten terkaitnya satu, karena dia dilimitkan satu, emang dibatasi satu, yang mana yang muncul adalah konten dengan total views tertinggi. Oke, jadi entitas paling populer adalah NPC live streamer. Kita lanjutkan ke nomor yang 4. Oke, untuk yang nomor 4 ini adalah laporan kilat konten brainrot bulanan. Jadi, akan ditampilkan menggunakan store prosedur daftar 5 konten teratas berdasarkan skor viralitas dari function sebelumnya untuk bulan dan tahun tertentu. Jadi, data yang ditampilkan adalah judul konten, mana? Data yang ditampilkan adalah judul konten, skor viralitas, sama tanggal unggahnya. Nah, langsung saja deh. Langsung saja kita delimiter dulu sebagai step awal. Ini salah. Lalu kita create prosedur biasa, yaitu store prosedur laporan konten brainrot teratas bulan. Kita pakai fungsi in, parameter input, untuk menerima bulan dan tahun laporan yang diinginkan. Jadi kalau di sini ada int bulan, dengan tipe data integer, kemudian int p tahun, dengan tipe data integer juga, karena kan bulannya bisa bulan 1, 2, 3, dan tahunnya bisa 2024, 2025. Tutup ini, lalu kita memakai fungsi begin seperti biasanya. Lalu select ininya, laporan yang ditampilkan. Pertama ada judul konten. Lalu ini berdasarkan skor viralitas, jadi kita select store memori yang sebelumnya, yang nomor 2, dari hitung skor viralitas konten, yaitu ID konten. Ini kita ganti rename menjadi namanya skor viralitas. Kemudian kita select juga tanggal unggah. Judul konten sudah, skor viralitas, dan tanggal unggah. Nah, ini udah, lalu kita panggil from dari ini dari tabel konten anomali. Lalu blur juga. Ini kan kita pilih ya, yang dimintakan hanya apa itu? Hanya bulan dan juga tahun. Maka from one kita ambil tanggal unggah sama dengan prosedur bulan. Kemudian gabungkan dengan where yang year sama dari tanggal unggah juga. Tapi ini sama dengan P prosedur yang tahun. Oke, kemudian kita kelompokkan order by skor viralitas. Nah, ini karena hanya menampilkan daftar 5 konten teratas berdasarkan skor viralitas, maka kita batasi, kasih limit 5 saja. Kemudian kita N. Ya, delimiter
Coba kita run. Nah, ini sudah. Lalu kita cek karena sudah berhasil di run, kemudian kita coba call uh, server yang tadi, server yang tadi. Kemudian kita isi apa ya? Misalkan bulan yang nomor 2 itu bulan 1 tahunnya 2024. Kita kirim. Oh, kurang lengkap. Kita bulan 5 2024. Oke, ini sudah tampil, yaitu ditampilkan 5 konten teratas berdasarkan skor viralitas dari function ini yang sudah dibuat. Jadi ini sudah tampil judul kontennya ini. Ada NPC, Bombardini, Trippy, Tropa, Tralalilo, dan Capybara Chilling. Dengan skor viralitas ini dan tanggal unggahnya, ini. Tanggal unggahnya tadi saat aku mengunggah insert data. Oke, mungkin itu yang nomor 4. Kita lanjutkan ke nomor 5. Oke, kemudian yang nomor 5 atau yang nomor terakhir, itu kita membuat suatu prosedur yang namanya eh, klasifikasi anomali otomatis. Jadi suatu prosedur ini mesin klasifikasi otomatis dari function yang jika diberi ID konten akan mencoba mengklasifikasinya berdasarkan tag-tag utamanya. Dan tapi jika kontennya tidak ada, maka katakan konten tidak ditemukan. Jadi jika ada trippy tropa dan NPC vibes, klasifikasinya akan jadi kombinasi trippy NPC dan lain sebagainya. Jadi nama fungsinya ini function klasifikasi anomali otomatis. Kita akan langsung mengerjakan code-nya yaitu delimiter dan kita create function seperti biasa, yaitu fungsi ini. Ini lalu kita tambahkan P dari prosedur ID content integer. Kemudian ini ada spesifikasi return varchar, tertulis juga misal 100. Kemudian deterministik fungsi bikin. Bikin ini untuk menyimpan hasil atau query-query share apa tadi. Oke, yang pertama kita declare dulu. Yang pertama declare adalah trippy. Jadi declare trippy. Yang declare trippy, kemudian kita pakai bool untuk operasi true or false-nya. Kita defaultkan false saja. Jadi ini mengecek apakah trippy ini digunakan dalam klasifikasi otomatis ini atau tidak. Tapi ini false saja karena ini jika tidak ada tag utamanya kita uh, tampilkan konten tidak ada. Kemudian ini di yang kedua adalah NPC sama memakai bool juga dan defaultnya false. Kemudian yang ketiga adalah v dari total text-nya. Variabel total text. Total text kan berarti integer ya. Sama ini di defaultkan 0 sih. Yang terakhir declare dari variabel result menggunakan varchar dengan panjang lupa titik komanya. Jadi default ini akan menyimpan hasil klasifikasi nilai akhir nantinya. Kemudian masuk ke fungsi perjabangan atau if else-nya, yaitu if not exist. Jadi jika konten tidak ada dalam konten anomali ini, langsung dikembalikan munculkan konten tidak ditemukan.
Ini kita pilih satu, select one from nama tabelnya konten anomali, where uh, ini where ID content itu dengan prosedur dari ID content. Dan kalau misalkan dia tidak ada dalam konten anomali, tidak ada ID dalam konten anomali, maka munculkan return konten tidak ditemukan. Lalu akhiri. Ya. Kemudian kita select juga, select semuanya. Ini untuk mengecek apakah konten ini memiliki tag 3P drop. Jadi ini select count into v3p. From uh, nomor, nomor. Jadi from-nya dari tag anomali, maka dia content tag atau kita sebut KT. Kemudian sama seperti yang function tabel yang sebelumnya, yaitu join, kita memakai tag anomali, tabel tag anomali, atau kita singkat jadi T, kita join on KT tadi, content tag KT titik ID tag. Sebentar itu. Ini benar ID tag. Ini kita join dengan ID atau dari tag anomali dengan content tag itu di join. Kemudian where kt ID content sama dengan prosedur dari ID content n t nama tagnya. Ini adalah mengecek apakah konten itu memiliki tag 3P drop ini into v3p. Kemudian kita select juga into npc. Jadi kan ini 3P drop udah tagnya. Kemudian kita select ini, aku copy lagi aja. Ini into vnpc. From content record itu tag anomali juga. Lalu yang ketiga, npc sudah, tinggal total text. 3P npc total text sama return. Ini from-nya itu beda. From content tag juga. Tapi where-nya ID content sama dengan prosedur ID content. Jadi ini menghitung jumlah total yang dimiliki oleh sebuah konten tadi. Oke, harusnya benar. Into 3P npc total text. Kemudian kita lanjutkan dengan fungsi if-nya. Kan belum ya if. Untuk mengkondisikan agar dibuat otomatis gitu. Jadi if v3p n di npc, jika dia dikombinasikan, maka set hasilnya jadi v result tadi, sebagai variabel hasil. Sama dengan kombinasi, kalau di soal kan ini kombinasi 3P npc. Kemudian if sudah, maka yang kedua else if. Jika kombinasi antara v3p, maka set hasilnya jika hanya 3P tropa, maka hasilnya adalah dominan 3P tropa.
Lalu yang ketiga, else if lagi. Jika hanya NPC vibes, maka dominan NPC vibes. Maka V NPC. Dan set hasilnya. Di resultnya sama dengan dominan NPC vibes. Kenapa? Else if value the result dominan itu. Oh, ini double. Oke, kemudian else if lagi. Kalau fit atau tag. Jika punya lebih dari dua teks. Jadi fit total teks lebih dari dua, maka set hasilnya, si resultnya adalah campuran beragam anomali. Kemudian yang terakhir, yaitu else, anomali standar. Jika selain ini semua. Langsung kita set di resultnya. Jadi anomali standar. Dan semua dimasukkan, kita end if-nya, fungsi percabangannya, dan returnkan hasilnya ke vResult sebagai variabel hasil. Lalu end element. Coba kita, oh sudah berhasil, sudah dikirimkan, lalu kita testing case-nya. Jadi kita memang bisa select dulu, lalu kita panggil fungsinya, lalu kita masukkan ID-nya. Misalkan ID ke satu, tampilkan. Nah, ID ke satu itu adalah hasilnya dominan tripitropa. Jadi kalau di eh, sesuaikan dengan soal, dominan tripitropa itu adalah jika hanya tripitropa. Jadi tag-nya yang ada di ID satu tripitropa. Hanya tripitropa saja. Kalau misalkan kita ID kedua, ID kedua tuh tag-nya apa? Bumper gini. Kirim campuran beragam anomali. Atau jika punya lebih dari dua tag. ID konten satu, ID tag-nya satu, ID konten dua, bisa lebih dari dua tag. Lalu ID konten ketiga, coba lihat anomali standar atau selain dari yang disebutkan di sini. Empat, anomali standar juga. Yang mungkin seperti itu untuk testing dari soal nomor 5-nya. Sekaligus ini akhir dari penjelasan saya tentang modul 7 SBD ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.